Gak dirasa sebentar lagi udah mendekati akhir tahun 2024. Per video ini ditayangkan, tinggal 4 hari lagi nih kita masuk ke bulan Desember. Yang berarti, kalau di pasar saham, ini sudah saatnya masuk momentum window dressing. Buat yang belum familiar, window dressing adalah fenomena tahunan, di mana perusahaan atau manajer investasi merubah komposisi investasi mereka. Biar apa? Supaya bisa memberikan kesan positif nih ke pemegang saham, investor, atau pihak-pihak lain yang bakal ngevaluasi kinerja perusahaan tersebut saat pencatatan tutup buku akhir tahun nanti. Biasanya, saham-saham yang dikoleksi adalah saham-saham perusahaan besar yang berkinerja bagus nih, sehingga akhirnya mendongkrak pergerakan harga sahamnya, khususnya menjelang akhir tahun. Nah, gimana nih cara kita pilih saham buat ikutan momentumnya? Dan saham mana aja yang low risk tapi maksimal buat cuannya? Yuk tonton video terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau share cara pilih saham rendah resiko tapi tinggi potensi profitnya untuk momentum window dressing tahun 2024 versi saya. Seperti apa? Yuk langsung kita aja pembahasannya. Oke, buat mulai analisanya, saya udah rekap ya poin-poin apa aja yang bakal jadi pertimbangan. Dan ini semua berdasarkan data historis ya, jadi bukan asal tebak-tebakan doang. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang udah tahu nih yang namanya analisa seasonality. Tapi versi saya ini, saya coba buat lebih advance-nya lagi ya. Saya tambahin beberapa analisa yang menurut saya makin meningkatkan peluang buat profit kita nanti. Nah, nanti kita bakal coba bandingin ya, akan ada 10 saham blue chip di video ini yang seharusnya bisa jadi consideration buat para pelaku window dressing juga. Sebelum saya tag video ini, tentunya udah coba saya analisa juga ya, dan ternyata ada insight yang menarik banget nih. Jadi coba kita stay tune ya sampai akhir video ini. Langsung aja kita mulai lihat dari saham yang pertama dulu, dari sektor perbankan. Kenapa sektor perbankan dulu? Ya karena memang udah bukan rahasia lagi ya, Indonesia terkenal sama saham-saham perbankannya. Nah, saham perbankan pertama yang bakal kita bahas tentunya nggak lain dan tak bukan ya, adalah saham BBCA dulu. Kita bisa lihat di sini untuk market cap-nya per video dibuat ya, di tanggal 27 November tahun 2024, ada di angka 1.220 triliun rupiah buat angka kapitalisasi pasarnya. Nah, angka market cap segini ya tentu udah gede banget ya, BBCA ini saham blue chip. Nah, di sebelah kiri sini kita bisa lihat ada tren selama 10 tahun terakhir ya, dan untuk sebelah kanannya adalah angka pergerakan atau growth harga sahamnya, khususnya di bulan Desember, dari 1 sampai 31 Desember. Jadi bacanya kalau di sini ya, tahun 2023, 1 sampai 31 Desember, ternyata harga saham BBCA itu naik 4,74%. Untuk tahun 2022-nya, BBCA ternyata minus ya, minus 8,06%. Begitu seterusnya sampai 10 tahun terakhir. Dan berdasarkan tren 10 tahunan ini, juga ada angka probabilitas profitnya ya. Di sini angkanya 80%. Ini artinya, dari 10 tahun terakhir, ada 8 kali ya, harga saham BBCA mengalami apresiasi di bulan Desember dari tanggal 1 sampai 31 Desember. Nah, kalau teman-teman coba cek ya dari aplikasi manapun ya terkait dengan data seasonality ini, kemungkinan besar aplikasinya cuma nyampe probabilitas profitnya aja nih. Tapi menurut saya masih kurang informatif ya, jadi saya tambahin lagi untuk versi Excel ini ada average gain-nya. Jadi sini kita bisa lihat untuk saham BBCA selama 10 tahun terakhir ternyata untuk bulan Desembernya average gain sebesar 3,61%. Nah, mungkin buat kebanyakan orang cukup ya untuk datanya sampai sini aja, tapi kalau buat saya pribadi sih kurang cukup. Karena kalau buat saya pribadi, saya sih lebih concern sama angka potensi resikonya ya dibandingkan dengan potensi gain yang gede-gede. Jadi kalaupun nanti di window dressing ternyata perhitungannya salah, resikonya seenggaknya udah kecil banget. Nah, buat menganalisa itu, makanya saya tambahin ya untuk angka probability loss-nya. Kalau untuk BBCA ini dari 10 ada 8 yang hijau, ada 2 yang merah, berarti untuk probabilitas loss-nya sebesar 20%. Dan saya tambahin juga untuk angka minus terdalamnya ya. Kalau di sini untuk BBCA ada di angka minus 8,06 ya di tahun 2022 ini. Dan kemudian saya pecah lagi nih untuk pengkategorian profitnya. Dari 0 sampai 2,5%, lalu kemudian dari 2,5% sampai 5%,
5% ke atas, dan angka maksimum profitnya selama 10 tahun terakhir. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya kita mau koleksi saham BBCA berdasarkan track record historisnya, kita bisa ekspektasikan punya potensi buat loss juga nih sebesar 20%, dengan maksimal angka loss-nya di 8,06%. Lalu kemudian berapa besar nih chance buat dapat kenaikan lebih dari 5%? Ternyata untuk BBCA angkanya berpotensi di 50% ya, untuk mendapatkan gain di atas 5% di bulan Desember. Dan untuk kenaikan maksimalnya sebesar 9,11% selama 10 tahun terakhir. Nah oke, jadi ini saham yang pertama ya, saham BBCA. Sekarang kita mau coba compare dengan saham perbankan selanjutnya. Nah lanjut saham kedua yang mau kita analisa ya, yaitu saham BBRI ini, dengan market cap-nya setengah dari BBCA di 660 triliun. Nah meskipun angkanya setengahnya, tapi masih tergolong sangat besar ya, masih tergolong blue chip juga, karena sudah di atas 100 triliun rupiah. Nah di sini sama, kita bakal coba analisa, kita lihat probabilitas profitnya. Di sini angkanya chance-nya 90% untuk mengalami profit dari 1 Desember sampai 31 Desember. Dengan average gain-nya ternyata lebih tinggi ya dibandingkan BBCA. Dari 3,6 untuk BBRI di 4,65%. Sekarang kita lihat untuk angka probabilitas loss-nya ya. Di sini angkanya ternyata lebih kecil dari BBCA, berarti lebih aman ya secara historis, yaitu 10% aja buat kemungkinan loss-nya. Dengan minus terdalamnya cuma di 0,80% nih. Nah, sampai sejauh ini sih masih menarik banget ya. Sekarang kita lihat pecahannya nih. Ada 40% kemungkinan buat dapat gain di antara 0 sampai 2,5%. Untuk gain di antara 2,5 sampai 5 ternyata nggak ada ya selama 10 tahun terakhir, kita bisa lihat di sini. Dan untuk angka di atas 5%-nya, itu chance-nya juga 50% ya, sama seperti BBCA. Tapi bedanya kita bisa lihat di sini ya, buat angka maksimal gain-nya ternyata jauh lebih tinggi BBRI ini, di angka 13,38%. Yaitu di tahun 2017 ya, dia mencapai angka double digit. Nah oke, sampai sejauh ini kita udah 2 ya, sekarang kita lanjut lagi ke saham perbankan yang ketiga, kita lanjut komparasinya. Nah, saham yang ketiga ada BMRI ya, atau Bank Mandiri. Jadi kita bisa lihat untuk probabilitas profitnya, angkanya 17%. Lebih kalah ya dibandingkan dengan BBRI dan BBCA. Dan untuk average gain-nya juga ternyata kurang lebih sama kayak BBCA nih, di 3,73%. Cuman chance-nya lebih sedikit. Nah, kalau untuk angka probabilitas loss-nya, ternyata angkanya di 20% ya. Kenapa nggak 100% di sini jumlahnya? Ya karena di sini tahun 2020 ada yang nggak naik kemana-mana ya. Jadi angka ditutup buku akhir tahunnya ternyata sama nih, seperti di tanggal 1 Desember. Nah, buat pecahan gain-nya, kita bisa lihat lagi di sini, 30% untuk angka 0 sampai 2,5% ya gain-nya. Lalu kemudian 10% buat 2,5 sampai 5% dan 40% chance ya buat dapat profit di atas 5% untuk di Bank BMRI ini. Namun kalau kita lihat di sini ya, untuk angka maksimalnya ternyata masih lebih rendah nih dibandingkan dengan BBRI, sedangkan secara risiko tadi BBRI lebih kecil. Lanjut untuk perbankan yang keempat, kita bakal coba lihat Bank BBTN nih. Untuk angka market cap-nya tergolong kecil ya, 18 triliun rupiah, jadi nggak bisa dikatakan sebagai saham blue chip nih, tapi termasuk ke saham perbankan nasional ya, jadi kita coba consider juga. Bank BBNI mana bang? Ntar ya, abis ini nanti kita bakal coba bandingkan sama BBNI juga. Kita lihat dulu buat BBTN ya, untuk profitabilitas gain-nya ada di angka 60%, lebih rendah lagi ternyata. Dan average gain-nya ternyata kecil banget ya, cuma 1,40% aja. Probabilitas loss-nya di angka 40%, dengan angka maksimalnya di angka minus 8,78%. Potensi gain di atas 5% juga cuma 30% ya, dan maksimalnya cuma di angka 11,57%. Jadi untuk BBTN sih kelihatannya kurang menarik ya, kalau kita koleksi di momentum window dressing ini. Sekarang kita lanjut buat bandingin sama Bank BNI. Nah di sini untuk Bank BNI, untuk angka market cap-nya di angka 182 triliun rupiah ya, jadi sudah tergolong blue chip nih, karena sudah di atas 100 triliun. Untuk probabilitas profitnya ya, selama 10 tahun terakhir ada di angka 80% sama kayak BCA. Average gain-nya lebih tinggi nih, di 4,03%. Probabilitas loss-nya di angka 20% dengan potensi minusnya terdalam di minus 6,82%. Waktu itu di tahun 2012 ya. Di sini kita juga bisa lihat ya, angkanya juga konsisten negatif semua ya untuk perbankan di tahun 2022. Lanjut untuk potensi terbesarnya ada di angka 2,5% sampai 5% ya, buat gainnya sebesar 40% nih. Jadi kalau mau berharap untuk gain di atas 5%, ya kemungkinannya agak lebih kecil ya buat Bank BNI. Tapi meskipun angkanya lebih kecil ya, cuma 20% kemungkinannya, tapi sekalinya kena, dia bisa naik sampai 22,22% ya. Waktu itu di tahun 2017 nih, kenaikannya sampai sesignifikan ini. Nah oke, jadi sampai sini kita coba evaluasi dulu ya, dari 5 emiten perbankan ini, kira-kira mana nih yang paling menarik buat momentum window dressing ini. Sekilas kalau kita lihat angkanya sebenarnya paling menarik itu BBRI ya, dia sudah blue chip juga. Lalu kemudian profitnya paling tinggi, probabilitas loss-nya paling rendah. Lalu kemudian untuk angka gain tertingginya juga nomor 2 paling tinggi ya, setelah BBNI tadi. Kemudian juga untuk potensi gain di atas 5% ya, kita bisa lihat sangat menarik nih, di angka 50% chance-nya ya, buat dapetin gain di atas 5% selama bulan Desember. Nah, jadi kalau lihat angkanya seperti ini, menurut saya pribadi, saya akan ambil kesimpulan sangat menarik untuk Bank BRI ya. Lalu kemudian kedua menariknya adalah saham Bank BCA ya, di mana sama-sama 50% nih, chance buat kenaikan sebesar 5%-nya. Nah, namanya invest saham kan bagusnya
diversifikasi ya, jangan taruh di satu sektor doang. Jadi untuk 5 saham ya, setelah ini kita bakal lihat untuk emiten yang non-perbankan nih. Kira-kira mana nih yang menarik juga buat jadi pertimbangan buat dikoleksi. Lanjut ke emiten selanjutnya ya, yang non-perbankan ada saham BYAN. Di sini kita bisa lihat untuk angka market cap tergolong jumbo juga ya, di 653 triliun, tergolong blue chip. Nah, meskipun blue chip, ternyata di sini kita bisa lihat ya, untuk probabilitas profitnya di bulan Desember ternyata sangat kecil nih. Cuman 30% aja. Tapi meskipun kecil, average gain ini juga lumayan gede ya, di angka 12,82%. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada anomali ya, di tahun 2022 ternyata saham BYAN ini naik sebesar 125% khusus di bulan Desember ini aja. Jadi kalau lihat data di sini, probabilitas loss-nya sebesar 70% ya, dengan angka minus maksimalnya di minus 5,06%, dan potensi gain untuk di atas 5%-nya cuma dikit aja nih, 20%. Tapi sekalinya kena, dia mencapai angka ratusan persen. Nah, jadi menurut saya inilah definisi high risk, high return ya. Karena memang potensi loss-nya gede banget, tapi sekalinya gain, itu juga gede banget juga. Oke, kita coba lanjut lagi untuk emiten kedua yang non-perbankan. Kali ini kita akan evaluasi untuk saham TPIA. Nah, TPIA ini juga gede ya, market cap-nya di 620 triliun, tergolong blue chip. Nah, TPIA ini sangat menarik ya di bulan Desember, karena probabilitas profitnya itu di angka 80%. Lalu kemudian probabilitas loss-nya cuma 10% aja. Nah, di sini jumlahnya nggak 100% ya, karena memang ada satu tahun yang angkanya 0% doang, pergerakan dari 1 Januari sampai 31 Desembernya. Kita bisa lihat di sini untuk probabilitas kenaikan lebih dari 5% juga angkanya di 50% nih. Dan maksimalnya pernah di angka 77,97% dalam 1 bulan aja. Nah, jadi kalau kita lihat angka di sini, TPIA cukup menarik ya, karena dia low risk tapi punya high gain ya. Sini kita note dulu, kita lanjut lagi ya ke emiten yang ketiga yang non-perbankan. Selanjutnya ada saham Telkom. Untuk market cap-nya di angka 268 triliun ya, tergolong blue chip juga. Dan untuk angka probabilitas profitnya di akhir tahun mencapai angka 90%. Potensi loss-nya 10% ya, dengan average gain-nya kecil aja nih, di 2,41%. Di sini potensi loss-nya maksimal di minus 7% ya, di tahun 2022 Telkom minus. Dan untuk sebaran persen profitnya di sini lebih tinggi di kisaran 0 sampai 2,5% aja ya, sebesar 50%. Kalau di atas 5% juga ada, tapi angkanya di sini lebih kecil sedikit, yaitu 40%. Dan kenaikan maksimalnya di sini ada di angka 6,99% aja. Nah, kalau angka segini sih menurut saya agak nanggung ya, kalau kita compare dengan yang lain masih lebih menarik yang lain. Kita coba lanjut lagi ya ke emiten yang keempat yang non-perbankan. Nah, kali ini ada saham Astra International dengan market cap-nya di 208 triliun ya, tergolong blue chip juga. Sini kita bisa lihat untuk angka probabilitas profitnya di angka 70% aja nih, ternyata lebih kecil ya dibandingkan beberapa yang lainnya. Untuk average gain di 3,31% dan probability loss-nya sebesar 30% nih, dengan maksimal turun sebesar 5,79% di tahun 2022 juga ya waktu itu. Nah, untuk angka persentase loss yang cukup tinggi ya, sebesar 30% ini, menurut saya untuk sebaran kemungkinan profitnya masih tergolong kurang menarik ya. 10%, 30%, dan 30%, dan maksimal kenaikannya di angka 13,68%. Menurut saya sih masih kalah ya, sama TPIA masih lebih menarik. Sekarang kita lanjut ya ke emiten yang terakhir yang mau kita bandingkan. Nah, yang terakhir ini ada saham ICBP ya, dengan market cap-nya di angka 139 triliun, tergolong blue chip juga. Tapi sekilas ini kita bisa lihat banyak merahnya ya ternyata buat ICBP di bulan Desember nih. Probabilitas profitnya cuma 50% ya, 50%. Dan average gain-nya juga kecil banget, cuman di 2,24%. Nah, di sini yang cukup jadi perhatian karena probabilitas loss-nya juga 50%. Jadi window dressing untuk ICBP ini ya antara 50% kalah ya, loss, atau 50% cuan. Dan di sini untuk angka gain maksimalnya juga di angka 16,44% ya. Cuman sayangnya ini kejadiannya udah 10 tahun lalu ya, di tahun 2014 aja. Nah oke, jadi seperti ini ya komparasi untuk 5 emiten perbankan dan 5 emiten non-perbankan buat konsiderasi window dressing di tahun 2024 ini. Kalau sekarang kita mau evaluasi untuk non-perbankan ya, dari 5 ini kira-kira mana nih yang menarik buat dikoleksi? Kalau buat saya pribadi, saya lebih ngincer yang probability loss-nya kecil ya. Karena kalau buat saya pribadi, saya lebih suka sahamnya mending nggak usah kemana-mana dibandingkan loss. Jadi saya bakal lebih consider buat 2 emiten ini ya, TPIA sama Telkom. Dan kalau dibandingin seperti ini lagi, saya akan lebih pilih TPIA nih. Karena sama-sama probability loss-nya 10%, tapi buat potensi gain di atas 5%-nya lebih tinggi si TPIA nih, dan angka maksimalnya juga lebih tinggi jauh ya, di 77,97%. Jadi buat saham non-perbankan, mungkin safe bet-nya bisa ngambil TPIA ya, atau second opinion-nya ngambil Telkom, dan buat teman-teman yang mungkin mau ambil perbankan juga bisa ngambil BBRI sama TPIA ini. Nah oke, jadi seperti itu ya. Saya pribadi juga menemukan cukup seru juga ya, buat analisa seasonality seperti ini. Tapi tentunya seperti biasa, saya disclaimer dulu ya, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure ya men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri atau do your own research. Oke, jadi itu tadi strategi pilih saham rendah resiko, tinggi potensi profit versi saya buat window dressing tahun 2024.
Dari kalian, apakah ada yang punya cara lain? Dan kira-kira saham apa aja nih yang jadi inceran buat bulan Desember nanti? Yuk boleh kasih pendapat dan komentarnya di kolom komentar di bawah ya. Suka video seperti ini, kemungkinan besar kalian juga suka video-video lainnya di channel ini nih. Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.